Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata pelajaran atau mata kuliah Qawaidul Imla, yaitu Bapak Abdul Hadi MAG, dan yang kami banggakan serta kami cintai rekan-rekan sekalian seperjuangan, khususnya untuk kelas A semester 3 ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta kali nikmat yang tak terhingga, sehingga kita dapat bernafas hingga saat ini, kita dapat melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, sang pembawa pencerahan dari masa jahiliyah hingga masa sekarang ini, dengan adanya wahyu ilahi dan hadis beliau, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada tabi'ut tabi'innya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengamalkan serta mengajarkannya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari pertama saya sendiri Ahmad Suyudi, yang kedua saudari Arisma Rukmana Putri, yang ketiga saudari Bilqis Sofa Nurul Karomah, yang keempat saudari Dini Oktaviani, dan yang kelima saudari Ella Laila Arifah. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang al-huruful arabiyah wal mad dan ta'ul marbutoh wa ta' maftuhah. Langsung saja agar menghemat waktu ke pemateri pertama, yaitu tentang al-huruful arabiyah, yang insya Allah akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu Bilqis Sofa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya di sini akan memaparkan materi tentang al-hurufu arabiyah wal mad, yakni huruf Arab dan memanjangkannya. Yang pertama, ada tanqasimul hurufi arabiyah ila qismain, yakni huruf Arab terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada huruf muhmalatun, yakni wahya huruful lati takhlu min nutqi, yaitu huruf yang tidak memiliki titik. Seperti alif, ha, zal, ro, shin, sod, to, ain, kaf, lam, mim, ha, waw. Yang kedua adalah huruf mu'jamatun, yakni wahya hurufil lati tashtamilu ala nutqi, yaitu huruf yang mengandung titik. Seperti huruf ba, ta, sa, jim, kho, za, zai, shin, bo, ain, fa, qaf, nun, dan ya. Yang selanjutnya, al-maddu huwa iqalatus sauti biharfin
min hurufil maddi, yaitu perpanjangan suara dari mad ini adalah perpanjangan suara dari salah satu huruf mad, yaitu wahya al-alifu sakinatu maftuhu ma qablaha wal wawu sakinatu madmumu ma qablaha wal ya'u sakinatu maksuru ma qablaha. Yang artinya alif sakinah terletak sesudah fathah, wawu sakinah terletak sesudah dhammah, dan ya sakinah terletak sesudah kasrah. Al-hurufu alladhi yusabbiqu harful maddi yusamma harfu mamdud wa yudha'u alaihi harkatin hurufil maddi al-fathatu au dhammatu au kasratu. Huruf yang mendahului huruf mad disebut dengan mamdud. Dan memperjelas pada harokat huruf mad, yaitu dengan fathah atau dhammah atau kasrah. Yang selanjutnya, yanqasimul maddi ila salasatin. Mad terbagi menjadi 3. Yang pertama, mad bil alif, yakni ta'ti alif fi halatin isba'in fathatu wa yusamma mad bil alif. Datangnya alif dalam keadaan fathah, maka disebut dengan mad bil alif. Misal, hamidun, salimun, khalidun, qailun, wasilun, wa ghairuha. Yang kedua, al-maddu bil wawi. Ta'ti al-wawu fi halati isba'in ad-dhammatu wa yusamma madda bil wawi. Datangnya wawu dalam keadaan dhammah, maka itu disebut dengan mad bil wawi. Misal, Musfur, Mahmud, Su'ud, Maulud, Yunus, wa ghairuha. Yang ketiga, al-mad bil ya'i. Ta'ti ya'i fi halati isba'in al-qasratu wa yusamma mad bil ya'i. Datangnya ia dalam keadaan kasrah, maka disebut dengan mad bil ya'i. Contoh, Hamidun, Munirun, Mujidun, wa ghairuha. Yang selanjutnya yaitu zal, la ya'ti harful maddi fi awalil kalimah li'annahu lam yusabbiquhu harfun mamdud. Huruf mad tidak di awal kalimah karena tidak didahului dengan huruf mad. Jadi huruf mad ini tidak bisa di awal kalimah karena huruf mad tidak bisa di awal kalimah karena tidak didahului dengan huruf mad. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Bilqis Sofa yang telah menjelaskan materinya tentang jenis huruf-huruf Arab, huruf mad, pengertian huruf mad, serta pembagian huruf mad. Untuk selanjutnya, materi pertama ini akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Arisma Rukmana Putri. Kepadanya dipersilahkan. Tayyib, syukran ila Raisul Jalsah alladzi qad a'tani waqtan liubayyin di astamir ubayyin al-maddah al-alif wal an sa'astamir al-latidal yakni la ya'ti huruful mad fi awal kalimah. Tayyib, la ya'ti harful mad fi awalil kalimah li'annahu lam yusbikuhu harfin mamdudin. Tidak adanya huruf mad, tidak ada huruf mad di awal kalimat karena tidak mengutamakan huruf mamdud. Nah, huruf mamdud ini apa? Huruf mamdud itu adalah huruf yang diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya itu ada alif tambahan. Contohnya itu seperti samaun. Nah, samaun ini sebelum mamdud itu adalah yang hamzah
dan mad itu yang alif. Nah, jadi tidak ada huruf mamdud yang mendahului huruf mad. Nah, yang kemudian yang ha tashtamilu ba'dal kalimah ala aktsari min harfi mamdud mithlu alwali, as-sa'i, ar-ra'i, yaqut, raji'un, ruman, karimuna. Nah, maksudnya ini adalah dalam satu kalimat itu tidak ada di dalam satu kalimat itu tidak hanya gitu terdapat satu mat saja, bisa juga terdapat dua atau lebih. Dan mat itu seperti al-wali. Al-walinya itu al-wali. Nah, itu ada alif. Jadi dan belakangnya itu ada li. Nah, itu tuh jadi ada dua mat. Jadi ada dua mat di dalam kalimat tersebut. Nah, kemudian ingda yang ketiga yaitu ingda kitabuhu al-kalimah makhtumah biwahidin min ahrufi mad. Nah, jadi dan dalam penulisan kalimat juga diakhiri dengan salah satu huruf mad. Dan salah satu huruf mad itu seperti alif, wawu, dan ya. Kemudian yura'i fi nutqiha madda harakatin muddatan tawilah min zamani litatala imi ma'a sautin harfin alladhi huwa min jinsiha liyaktub harfan walaysa harakatin. Nah, jadi dalam pengucapannya itu harus panjang agar jelas dan dalam jangka waktu yang lama, supaya supaya sesuai gitu dengan bunyi agak sesuai dengan bunyi hurufnya gitu yang sejenis. Nah, contohnya itu seperti yas'a gitu, yad'u, yamshi, asa, yarju, yu'ti, al-qadi, Musa, yaghdu, yarmi, mustashfa, yahbu, al-da'i, huda, as-sa'i, muntada, mad'u, marmi, khuta, ar-rami. Nah, jadi huruf mad itu adalah alif, wawu, dan ya. Dan ketika dan mengapa huruf mad itu mengapa huruf mad itu harus di awal? Karena tidak adanya huruf mamdud yang di awal yang mendahului huruf mad. Jadi harus mad dulu baru mamdud. Nah, syukran ila Raisul Jalsah. Ana kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Arisma Rukmana Putri yang telah menjelaskan materi terakhir dari materi kita yang pertama. Langsung saja ke materi yang kedua, yaitu tentang ta'ul marbutoh wa ta'ul maftuhah. Yang pertama tentang ta'ul marbutoh yang insya Allah akan disampaikan oleh saudari Ella Laila. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, aku syukran ala ra'isil jalsah ala waqtiha. Tayyib, fi hadhihi al-fursa an-nafisah سأقرأ وأشرح هذه الوحدة الثانية يعني التاء المربوطة. الألف تعريف التاء المربوطة. Pengertian tak marbutah. Hiya at-ta'u allati talaffaduha sakinatun yang dal waqfi 'alaiha bisukun. Yaitu mengucapkan ta, melafazkan ta dengan ha ketika berhenti dengan sukun. Wa taqra'u ta ma'al harakati salasi. Dan dibaca ta dengan 3 harokat.
Di antaranya al-fathu yaitu dengan harokat fathah, al-dhammu dan harokat dhammah, wal kasru dan harokat kasrah. Watuk tabu hakaza. Dan dapat ditulis taknya itu, yang pertama itu bentuknya itu ada bulat, lalu ada titik 2 di atasnya. Au tak yang bersambung dengan huruf yang lain. Lalu bagian ba, mawadhi'ut ta al-marbutah, yaitu kedudukan tak marbutah. Tuktabut tal marbutah bihadzaini syaklaini. Dapat ditulis ta dalam 2 bentuk. Yang pertama yang tadi ada bentuknya bulat, lalu di atasnya ada titik 2. Lalu yang kedua ada ta yang bersambung dengan huruf yang lainnya. Fi akhiril ismil mufradil musannah, seperti dalam isim mufrad musannah. Mislu contohnya ada Aisyah yang bersambung taknya, lalu ada Fatimah juga. Lalu yang tidak bersambung ada syajarah, lalu ada usrah. Lalu bagian kedua, fi akhiri jam'i taksir alladzi la yalhaqu mufraduhu at-ta'il maftuhah, yaitu yang di akhir jamak taksir yang tidak mengikuti mufradnya tapi dengan ta maftuhah. Al-misal ada hudatun, ya, jamaknya huzaatun, atau qodotun yang jamaknya qodoatun. Lalu untuk yang bagian ketiga, akhiru ba'dal a'lamil mudzakarah, yaitu sebagian akhir dari nama-nama laki-laki. Al-misal Muawiyah, lalu Hamzah, lalu Usamah, wa ghairu dzalik. Lalu yang keempat ada akhir ba'dal asma'il a'jamiyah, yaitu akhir dari sebagian nama-nama asing. Misalnya ada al-Iskandariyah, al-Ibrahimiyah, Afriqiyah, wa ghairu dzalik. Untuk yang selanjutnya, ba'dal kalimatil lati yajuzu fil waqfi. Ada sebagian kalimat yang boleh diwakafkan alaiha an taktuba bitta'il marbutah awil maftuhah, yaitu ditulis dengan ta marbutah atau ta maftuhah. Al-misal walatun, lalu summatun, usmatun. Yumkin yakfi hadzal ini, syukran ala husni ihtimamikum. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ella Laila yang telah menjelaskan materinya tentang ta'ul marbutoh. Untuk selanjutnya, materi tentang ta'ul maftuhah yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudari Dini Oktaviani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan widah thaniyah yang bagian jim. Ta'rifut ta'il maftuhah awal al-mabsutah, yaitu definisi dari ta' maftuhah. Hiya allati naqra'uha ta'in ma'al harakatit talas, al-fathatu wad-dhammatu wal kasratu, yaitu ta yang kita baca berserta dengan 3 harokat, yaitu yang pertama fathah, yang kedua dhammah, dan yang ketiga kasrah. Wa tabqa ala haliha idza waqafta 'alaiha bisukun. Wa tuktabu hakadha, dan ditetapkan dalam keadaannya apabila diberhentikan karena sukun, dan ditulis seperti ini. Jadi taknya itu ditulis seperti yang ba, hanya saja si titiknya itu di atas titik 2. Lalu yang bagian dal, mawadi'ut ta'il maftuhah, tempat-tempat ta' maftuhah. Yang pertama, idza ja'at
fi akhiril fi'li sawa'in akanat min aslihi, apabila datang pada akhir fi'il. Jadi ditulisnya itu taknya itu tak asli, seperti yang tadi tulisannya. Misal bata mata, amkanat ta ita nisis sakinah, atau ketika taknya itu tak tanis sakinah. Misal katabat jalasat akalat. Lalu amta il fa'il, atau ketika taknya tak fa'il, misal safartu jalasta rosamti. Lalu yang kedua, fi akhiri jam'il mu'annatsi salim, pada akhir jama' mu'annas salim. Misal al-mu'allimat, at-talibat, al-fatimat, wa ghairuhu dzalik. Lalu yang ketiga, fi akhiril ismi tsulati as-sakini al-wasati wa jam'ihi, yaitu pada akhir isim 3 yang sukun, baik mufrad ataupun jamaknya. Misal bayyitun, jamaknya itu abyatun, atau hutun, jamaknya itu akhwatun, ada hutun dan jamaknya itu ahwatun, wa ghairuhu dzalik. Lalu yang keempat, fi akhiril ismil mufradil mudzakkar, yaitu pada akhir isim mufrad mudzakkar. Misal asomta, jaudat, rufi'at, atau ra'ufat. Lalu yang kelima, fi akhiri ba'dil hurufi, pada akhir sebagian huruf-huruf. Misal laita, lata, tummat, atau yang lainnya. Lalu yang keenam, fi akhir dhamiril munfasil lil mufradi wal mufradati al mukhattabain, yaitu pada akhir dhamir munfasil untuk mufrad atau mufradah yang mukhatab. Misal anta dan anti. Lalu yang terakhir, idza udifal ismul muntahi bi ta'i marfutati ila dhamiri tuftahu ta'uhu, yaitu apabila diidopatkan dengan isim yang berakhiran dengan ta' marbutah dan dikembalikan taknya itu kepada domirnya. Misal tolibatuki, tolibatuhu, mudarrisatukum, dan mudarrisatukunna. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dini Oktaviani yang telah menjelaskan materinya tentang ta'ul maftuhah. Untuk selanjutnya, yaitu perbedaan antara ta' marbutah dan ta' maftuhah, insya Allah akan dijelaskan oleh saya sendiri. At-tamyizu baina ta'il marbutah wal maftuhah likai numayyizu bainahuma nafaqa ala akhiril kalimah bisukun. Jadi kita dapat membedakan antara keduanya, yaitu ketika dalam keadaan berhenti di akhir kalimat karena sukun gitu. Fa idza nataqat ta'u katabat maftuhah. Nah, dan apabila tanya itu disebutkan dengan jelas atau dibacakan dengan jelas, maka ta tersebut dikategorikan sebagai ta'ul maftuhah. Wa idza nataqat ha katabat marbutah, dan apabila ha tersebut atau ta tersebut dibaca ha gitu. Jadi ditetapkan kalimat tersebut sebagai ha marbutah. Contohnya seperti kalimat kalau ta maftuhah seperti kalimat katabat, katabta, katabtu, katabtuma, dan lain sebagainya. Dan contohnya untuk yang ha seperti contoh kalimat Aisyah, Fatimah, Usama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir, at-tamyizu baina ta'il marbutah wal ha al-ghaibah. Perbedaan antara ta marbutah dan ha ghaibah. Fil kitabah at-ta'u marbutah fawqaha nutqatan. Nah, di dalam tulisan gitu, di dalam tulisannya kita dapat membedakan bahwa ta marbutah di atasnya itu nakot
naqatatani, ada 2 titik gitu. Ada 2 titik yang membedakannya, dan sedangkan ha ghaibah mah bidunihuma, tidak ada kedua titik tersebut. Dan fin nutqi al-ula tantiquta watak balut tadwin. Yang pertama mah dibacanya itu ta gitu, watak balu tanwin, dan di di ta tersebut itu terdapat tanwin gitu, wasania. Dan yang kedua mah yang ha ghaibah, tantikuha walatuk balut tanwin. Jadi di dalam bacaannya itu tidak terdapat tanwin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, karena hakikatnya kesalahan itu datang dari diri kami sendiri dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum jazilan ala husni ihtimamikum wa mutaba'atikum wa istima'ikum wa musyahadatikum wal afwa minkum minal kalamil khata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.